Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal PPPK keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang preceptorship dan mentorship. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang yang mengajar, memberikan bimbingan, dapat memberikan inspirasi, menjadi panutan atau role model, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu atau trainer untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan khusus mensosialisasikan trainer pada peran barunya disebut A. Preceptor, B. Preceptorship, C. Mentoring, D. Mentorship, atau E. Kriteria preceptor. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kalau teman-teman misalnya tidak tahu definisinya, kita coba cara menganalisa aja. Nah, di sini kan seseorang yang mengajar, berarti itu adalah individu. Kalau ini preceptorship, ada kata ship-nya, berarti ada hubungan ya teman-teman ya. Kemudian ini mentoring, kayak suatu kegiatan. Dan ini mentorship juga hubungan ya antara mentor dan yang dimentori. Kalau kriteria, ya kriteria itu harusnya ada poin-poinnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, preceptor. Mari kita bahas pilihan jawabannya satu persatu. Yang pertama, preceptor. Preceptor adalah seorang yang mengajar, memberikan bimbingan, dapat memberikan inspirasi, menjadi panutan atau role model, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu atau trainer untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan khusus mensosialisasikan trainer pada peran barunya. Kemudian kalau preceptorship adalah bentuk dari pembelajaran klinik individu yang membantu individu tersebut menjadi lebih ahli di dalam struktur organisasi dan profesi. Kalau mentoring adalah pasangan intens dari orang yang lebih terampil atau berpengalaman dengan orang keterampilan atau pengalaman sedikit, dengan tujuan yang disepakati oleh orang yang berpengalaman lebih sedikit untuk menambah dan mengembangkan kompetensi yang spesifik. Kemudian kalau mentorship adalah suatu hubungan antara dua orang yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi yang menghasilkan refleksi, melakukan kegiatan atau tugas, dan pembelajaran untuk keduanya yang didasarkan kepada dukungan, kritik membangun, keterbukaan, kepercayaan, penghargaan, dan keinginan untuk berbagi. Kalau yang E, kriteria preceptor, itu akan kita bahas di soal nomor 2. Kita ke soal berikutnya. Kriteria preceptor di bawah ini kecuali A. Seorang perawat senior berjasa kepada pimpinan institusi. B. Berpengalaman dan ahli di bidang kerjanya dan berjiwa kepemimpinan. C. Mempunyai keterampilan dan komunikasi yang baik. D. Mempunyai keterampilan membuat keputusan dan mendukung perkembangan profesional. Atau E. Fleksibel untuk berubah. Oke, mari kita jabarkan kriteria preceptor. Yang pertama, berpengalaman dan ahli di lingkungan kerjanya. Berarti yang B benar ya. Kemudian berjiwa kepemimpinan, mempunyai keterampilan komunikasi yang baik, mempunyai kemampuan membuat keputusan, mendukung perkembangan profesional, mempunyai kemampuan untuk mengajar dan mau mengambil peran dalam penerapan model preceptorship. Kemudian tidak mempunyai sikap menilai terlalu awal pada rekan kerja, asertif. Kemudian fleksibilitas untuk berubah. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembelajaran individu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena di sini adalah kecuali. Soal nomor 3. Adapun tahap-tahap preceptorship terdiri dari awal wawancara, wawancara intermediate, dan akhir wawancara. Apa contoh yang dilakukan pada tahap akhir wawancara? Oke, ini pertanyaannya 2 kali ya. Oke. Yang A, tinjauan bimbingan dan bukti terdokumentasi. B, topik diskusi yang intensif. C, menjelaskan dukungan dan mekanisme bimbingan. D, mengevaluasi hasil bimbingan dan rincian tahap selanjutnya dari pengembangan profesional. Atau E, topik diskusi yang intensif. Oke, mari kita bahas tahap-tahap preceptorship. Yang pertama itu adalah awal wawancara.
awal wawancara terdiri dari menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam bimbingan, menjelaskan dukungan dan mekanisme bimbingan, dan mengidentifikasi aktivitas dan cara belajar yang akan diproses selama bimbingan. Kemudian ada wawancara intermediate, yaitu tinjauan bimbingan dan bukti terdokumentasi, kemudian topik diskusi yang intensif, dan dokumen bukti belajar yang sesuai. Dan di akhir wawancara ada mengevaluasi hasil bimbingan, kemudian rencana tahap selanjutnya dari pengembangan profesional, kemudian preseptor memberi feedback atau masukan serta evaluasi selama interaksi, mengkaji respon preseptor selama proses bimbingan, dan yang terakhir gunakan siklus reflektif untuk belajar dari pengalaman preseptor. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Tinjauan bimbingan dan bukti terdokumentasi ini di wawancara intermediate ya. Kemudian topik diskusi yang intensif juga di intermediate, menjelaskan dukungan dan mekanisme bimbingan itu di awal wawancara, mengevaluasi hasil bimbingan dan rincian tahap selanjutnya dari pengembangan profesional. Nah, ini juga di akhir, baru ini di akhir. Nah, biasanya evaluasi itu di akhir ya. Evaluasi, kemudian rincian tahap selanjutnya dari pengembangan profesional. Itu kalau di istilah keperawatan kan rencana tindak lanjut. Oh, ini yang pilihan B itu ada 2 ya, sama kayak yang E. Soal berikutnya. Suatu hubungan antara dua orang yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi yang menghasilkan refleksi, melakukan kegiatan atau tugas, dan pembelajaran untuk keduanya yang didasarkan kepada dukungan, kritik membangun, keterbukaan, kepercayaan, penghargaan, dan keinginan untuk belajar dan berbagi. Kalimat di atas merupakan definisi dari A. Mentoring, B. Mentorship, C. Mente, D. Persepte, atau E. Akreditasi. Nah, di sini kan ada kata hubungan ya. Berarti kita langsung aja jawab yang B. Karena ada ini ship. Sama kayak misalnya relationship gitu kan. Soal berikutnya. Terdapat 2 kegiatan mentoring, sebutkan. A. Mentoring bersifat sakral dan mentoring yang berwibawa. B. Mentoring bersifat alami dan mentoring yang direncanakan. C. Mentoring bersifat simpati dan mentoring bersifat empati. D. Mentoring secara lisan dan mentoring tertulis. Atau E. Mentoring fungsional dan mentoring struktural. Jawabannya adalah yang B. Mentoring yang bersifat alami contohnya persahabatan, pengajaran, pelatihan, dan konseling. Mentoring yang direncanakan yaitu melalui program terstruktur, di mana mentor dan mentee memilah dan memadukan kegiatan mentoring melalui proses-proses yang bersifat formal. Soal berikutnya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, solusi adalah melalui proses mentoring. Ada 4 tahapan mentoring yang harus diketahui dan ditetapkan. Sebutkan. A. I want you, I help you, I can do it, dan I must do. B. I do you watch, I do you help, you do I have, dan you do I watch. C. I have you, you help me, I can do it, I do you need. D. I do you help, you do I help, you must do, atau I must do. Dan yang terakhir pilihan E. I need you, you need me, I help you, atau you help me. Aduh, susah banget ya, biasa lidah orang Sunda. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, mari kita jabarkan satu-satu. I do you watch. Oke, tahapan ini memungkinkan orang yang kita mentor mempelajari dan melihat langsung bagaimana Anda melakukan sesuatu mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir, yaitu di mana Anda melakukan sesuatu dan melakukan evaluasi. Jadi di sini kan I do you watch. Jadi mentor mengerjakan dan yang dimentori itu melihat. Kemudian yang B, I do you help. Mengajak orang yang dimentori untuk memulai membantu Anda. Di sini orang tersebut akan mulai belajar dan merasakan prosesnya lebih mendalam. Proses ini adalah tahap yang penting di mana setelah tahap ini orang yang kita mentor akan mulai mencoba untuk praktek secara langsung. Jadi di sini kan ada kata I do you help. Jadi si mentor itu mengerjakan, kemudian yang dimentori itu membantu.
Kemudian berikutnya, you do I have, mengizinkan orang yang kita mentor untuk mulai tampil dan melakukan tindakan. Di sini peran seorang mentor adalah membantu untuk terus mengarahkan supaya orang yang dimentori tetap berada di jalur yang benar. Jadi you do I have gitu ya. Jadi yang dimentori itu mengerjakan, kemudian si mentornya itu menolong atau membantu ya. Kemudian yang terakhir, you do I watch, tahapan di mana Anda sudah merasa yakin dengan kompetensi dan kapabilitas terhadap orang yang Anda mentori. Sehingga di tahapan ini Anda sudah bisa melepas dan mengamati saja, serta mementori calon pemimpin Anda lainnya. Prinsipnya adalah bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau Anda. Jadi di sini you do I watch. Jadi yang dimentori itu mengerjakan, sementara mentornya hanya melihat saja. Lanjut ke soal berikutnya. Mengajak orang yang dimentori untuk mulai membantu dan orang yang kita mentor akan mulai mencoba untuk praktek secara langsung merupakan salah satu tahapan mentoring yang berarti A. I do you watch, B. I do you have, C. You do I have, D. You do I watch, atau E. You do you watch. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kalau yang A, I do you watch. Jadi si mentor itu mengerjakan dari awal sampai evaluasi sampai akhir. Kemudian yang dimentori itu melihat. Ya, melihat. Berarti bukan ya. Kemudian you do you have, I do you have, berarti saya mengerjakan, yang kita mentori itu membantu. Nah, di sini kan mengajak yang dimentori untuk membantu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang C, you do you have, berarti you do I have, berarti yang dimentori itu mengerjakan, kita menolong. Kemudian yang D, you do I watch, itu adalah yang kita mentori mengerjakan, si mentor hanya melihat saja. Kalau yang E gak ada ya, gak ada definisinya. Oke, jadi definisinya seperti itu. Soal berikutnya. Bisa dipercaya dan memiliki respect serta memiliki knowledge merupakan syarat seorang mentor. Di bawah ini yang tidak termasuk syarat mentor adalah A. Memiliki semangat tinggi, B. Memiliki skill yang lebih baik, C. Memiliki sikap empati, D. Memiliki kemampuan baik materi, finansial, dan psikososial, atau E. Bisa dipercaya. Nah, ini dia syarat seorang mentor. Yang pertama, bisa dipercaya. Yang kedua, memiliki respect. Yang ketiga, memiliki knowledge yang lebih baik. Yang keempat, memiliki skill yang lebih baik. Yang kelima, memiliki semangat tinggi. Yang keenam, memiliki sikap mental positif. Yang ketujuh, memiliki sikap empati. Yang kedelapan, peduli. Dan yang kesembilan, decision maker atau membuat keputusan ya. Maka di sini yang tidak termasuk adalah yang D ya teman-teman. Memiliki kemampuan baik material, finansial, dan psikososial. Soal berikutnya. Salah satu syarat seorang mentor adalah decision maker. Apa yang dimaksud dengan decision maker? A. Bisa mengambil alih suatu keputusan terhadap suatu solusi dan tidak memiliki sikap ragu-ragu tegas dalam mengambil keputusan. Oke, ini yang jawabannya yang A ya teman-teman. Oke, membuat keputusan. Decision maker. Yang B. Seorang mentor yang memiliki rasa empati terhadap mentee. Bukan. Seorang mentor yang memiliki sikap positif. Yang D. Seorang mentor yang memiliki skill lebih dari mentee. Yang E. Memiliki kepedulian terhadap orang lain. Ya, jawabannya sudah cukup jelas ya teman-teman. Ada 3 langkah-langkah preceptorship. Yang pertama, tahap persiapan pertemuan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, hal yang perlu dilakukan oleh preseptor adalah A. Menanyakan kepada persepti tentang tugas yang dibebankan, B. Mencari tahu tentang kebutuhan persepti dalam bimbingan, C. Mendukung persepti untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri, D. Menilai kemajuan dan kemampuan persepti dalam proses wawancara tentang topik yang sudah disepakati, atau E. Menjajaki psikologis persepti tentang kesiapan bimbingan, memberi dukungan persepti untuk self assessment. Baik teman-teman, di sini kata kuncinya itu tahap pelaksanaan ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah tahap pertemuan. Adapun istilahnya yaitu wawancara awal. Hal yang perlu diperhatikan perseptor adalah mencari tahu tentang kebutuhan persepti dalam bimbingan, kemudian membantu persepti menentukan tujuan bimbingan yang ingin dicapai, dan menanyakan kepada persepti tentang tugas yang dibebankan, memperkenalkan tentang sikap perseptor dan kesempatan bimbingan, dan yang terakhir menjajaki psikologis persepti tentang kesiapan bimbingan, memberi dukungan persepti untuk self assessment.
Kemudian tahap pelaksanaan. Wawancara lanjutan yang perlu diperhatikan oleh persepti adalah mendukung persepti untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Oke, di sini ada ya pilihan jawabannya yang C. Tapi kita lanjutkan pembahasannya. Klarifikasi setiap ide yang ditentukan oleh persepti, kemudian memberikan saran persepti untuk perbaikan, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh persepti, melihat kembali perkembangan persepti setelah wawancara, dan terakhir mendorong persepti untuk menjawab pertanyaan perseptor. Dan yang terakhir adalah tahap wawancara akhir. Hal yang perlu dilakukan perseptor adalah menanyakan kepada persepti kesiapan dalam penerapan wawancara, mendiskusikan dengan persepti hal-hal yang dianggap penting, dan terakhir menilai kemajuan dan kemampuan persepti dalam proses wawancara tentang topik yang sudah disepakati. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang mau ujian, semoga sukses, ujiannya lancar, dan diberikan kemudahan. Dan lulus ujian PPPK tahun 2022. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.